Halo, selamat datang di mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Dr. Adit ya. Kali ini kita akan bicara tentang sistem bilangan real ya. Nah, materi kita mulai video ini sampai video terakhir nanti kita akan menggunakan referensi buku kalkulus karangan Purcell ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita bicara tentang sistem bilangan ya. Sistem bilangan yang paling pertama kali dikenal oleh manusia adalah sistem bilangan asli ya, dan disimbolkan dengan N cantik seperti itu ya. Ini adalah bilangan yang pertama kali kita kenal ya, ada 1, 2, 3 ya. Ini yang natural ya, natural kita kenal, makanya dikatakan natural number atau bilangan asli ya. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, di abad kedua itu mungkin menjelang abad ketiga ya, itu di India dikenal lah namanya bilangan nol ya. Nah, bukti sejarah itu ada di suatu kuil di India ya, bahwa angka nol sudah mulai dikenal di sana ya. Tentu angka nol sebagai sebuah bilangan ya, bukan sebagai simbol atau tanda desimal, tanda digit ya, kayak 10 gitu. 0 di angka 10 itu tanda digitnya saja ya, bukan bilangan nol ya, atau dalam bahasa Inggris namanya placeholder ya. Ya, kemudian tidak diketahui siapa yang menemukan, tapi mungkin kalau dari buku tertua yang memuat bilangan nol adalah, kalau nggak salah, ilmuwan India namanya Brahmagupta dengan siapa saya lupa ya. Oke ya, yang kemudian saat bangsa Arab menjajah India, angka sistem numerik India itu dibawa, termasuk nolnya, dibawa dipelajari di India, dikenal di Arab sana, di Persia ya, bukan di Arab sebenarnya. Nah, mungkin kemudian Al-Khwarizmi pada abad ke-7 kalau nggak salah ya, atau abad ke-6 mungkin, lupa saya, itu mulai menuliskan angka nol di bukunya ya, yang dikenal dengan nama buku Al-Jabar ya. Nah, dari bukunya Al-Khwarizmi ini ya, sistem numerik India itu dikenal oleh dunia ya, karena atas jasanya Al-Khwarizmi maka orang lebih mengenalnya dengan sistem Hindu Arab gitu ya. Jadi kombinasi dari India dengan Arab, karena sebenarnya yang mempopulerkannya itu adalah orang-orang Arab ya, orang Persia maksudnya. Nah, kemudian dengan munculnya angka 0 itu kita mengenal istilah bilangan cacah ya. Tapi mungkin saya tidak akan bahas lebih detail tentang bilangan cacah. Kita lanjut aja ke negatif dari bilangan asli ya. Nah, kalau digabung dengan bilangan asli dan 0 itu kita namakan adalah bilangan bulat ya. Dan itu kita simbolkan dengan Z cantik seperti itu. Nah, kemudian tapi saat kita mengukur sesuatu, misal panjang atau berat ya, panjang, atau mungkin kita mau menghitung luas tanah gitu, atau mungkin panjang tanah ya, panjang kali lebar kan. Nah, itu kita mengukurnya tidak mungkin lagi, tidak cukup lagi angka 1, 2, 3 itu ya, tidak cukup lagi bilang berat ada, karena ada 1/1,5 meter misal gitu ya, atau beratnya 50,7 kg gitu ya. Nah, lahirlah bilangan atau yang lebih kompleks lagi ya, ini namanya bilangan rasional ya, 3/2, 7/15 dan lain sebagainya. Nah, dan bilangan rasional disimbolkan dengan Ki cantik ya. Nah, bisa ditulis sebagai Ki cantik itu, atau bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A dan B nya bilangan bulat dan B nya tidak boleh 0 ya. Oke, kita bahas lebih detail tentang bilangan asli dulu ya. Oke, jadi kalau kita punya simpulan bilangan asli ya, kita bisa mengenal istilahnya operasi penjumlahan ya. Nah, dengan operasi penjumlahan ini saya mendefinisikan namanya persamaan linear ya, bentuknya A plus X sama dengan B ya. Ini persamaan linear penjumlahannya. Nanti ada persamaan linear perkalian, tapi kita akan bahas belakangan.
kita punya persamaan linear berbentuk A plus X sama dengan B. Ya. Nah, yang dikatakan solusi dari persamaan linearnya adalah nilai X di bilangan asli yang memenuhi AX sama B. Jadi kalau A-nya 2 dan B-nya 3, maka solusinya adalah 1. Ya. Nah, solusi persamaan linearnya tunggal ya. Oke. Bukti tunggalnya mungkin tidak akan kita bicarakan di mata kuliah ini. Nanti ada mata kuliah sendiri ya. Nah, pertanyaan yang paling dasar adalah apakah semua persamaan linear punya solusi? Lebih khas lagi, lebih detail lagi ya. Apa solusi persamaan linear 2 plus X sama dengan 2 dan 2 plus X sama dengan 1? Ya. Kedua persamaan ini tidak punya solusi ya, karena sebenarnya yang X yang memenuhi itu adalah 0 atau dan min 1 ya. Sedangkan di bilangan asli kita tidak mengenal 0 dan negatif 1 ya. Sekarang kita kenal ya, karena kita sudah belajar dari SD kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu kita katakan persamaan linear ini tidak punya solusi di bilangan asli ya. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan semua solusi dari persamaan linear bentuk AX plus B ini ya. Kita kumpulkan semua ya. Nah, dapatnya kita adalah semua bilangan negatif ya, plus 0 ya. Nah, kalau kita kumpulkan, kita gabungkan ya semua solusi dari persamaan linear penjumlahan tadi ya, kita dapatkan himpunan baru ya, namanya bilangan bulat ya. Nah, dengan operasi penjumlahan kita katakan dia sistem bilangan bulat ya. Nah, jadi otomatis setiap persamaan linear A plus X sama dengan B, di mana A dan B nya bilangan bulat, itu senantiasa punya solusi di Z. Oke. Oke, sekarang kita bicara persamaan linear yang perkalian ya, karena di bilangan bulat kita juga mengenal perkalian ya. Oke, di bilangan asli juga, tapi mungkin tidak ingin saya bahas sana ya. Kita bahasnya di bilangan bulat saja. Nah, kalau kita punya sistem persamaan linear AX sama dengan B ya, di mana AB-nya bilangan bulat dan spesifik A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0 ya? Kalau ini 0 ya tidak lagi persamaan linear karena X-nya hilang jadinya kan. Oke, jadi perlu ditegaskan bahwa A tidak boleh 0. Nah, apakah persamaan linear ini selalu punya solusi ya? Itu pertanyaannya. Ternyata persamaan linear AX sama dengan B tidak selalu punya solusi ya. Contohnya kalau A-nya 1, kalau A-nya 2 dan B-nya 1, maka tidak ada solusinya ya. Tapi X yang memenuhi itu ada. Kita tahu dari SD bahwa X yang memenuhi itu adalah setengah ya, karena 2 kali setengah itu sama dengan 1 ya. Tapi karena setengah itu bukan bilangan bulat, maka kita katakan persamaan linear tidak punya solusi di sistem bilangan bulat. Nah, kalau kita kumpulkan semua solusi persamaan linear AX plus B ya, maka kita ya contohnya setengah tadi ya, kita akan punya sistem bilangan baru lagi ya, yang namanya bilangan rasional ya, yang tadi bentuknya pecahan tadi ya, A per B gitu ya. Nah, bilangan rasional itu lebih lengkap dibanding bilangan bulat tadi ya. Nah, sekarang kita definisikan namanya persamaan kuadrat sederhana ya pada bilangan rasional, yaitu bentuknya AX kuadrat sama dengan B ya, dengan AB nya ini bilangan rasional. Dan sekali lagi A nya tidak boleh 0, karena apa? Kalau 0 ya hilangin ya, jadi kita nggak punya lagi variabel X nya hilang gitu. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk X kuadrat sama dengan C ya. Intinya karena A nya tidak boleh 0, A nya boleh dibagi A ya, A bagi A 1 ya, sebelahnya B dibagi A ya, itu B per C, itu sebuah bilangan rasional lain ya, kita namakan C ya. Jadi ini bisa disederhanakan dalam bentuk X kuadrat sama dengan C. Nah, sekali lagi pertanyaan yang sama muncul, apakah persamaan kuadrat ini selalu punya solusi? Oke. Nah, lagi-lagi jawabannya tidak ya. Contohnya X kuadrat sama dengan 2, ini tidak punya solusi. Nah, tentu pertanyaan itu, benarkah X kuadrat sama dengan 2 tidak punya solusi rasional? Jangan-jangan ada sebenarnya. Tadi saya cuma bohongin kalian bahwa tidak ada solusinya ya.
pertanyaan itu apa yang maksudnya tidak punya solusi rasional? Artinya tidak ada bilangan rasional A per B sehingga A per B ini jika dimasukkan ke X ini kemudian dikuadratin akan sama dengan 2 ya. Bisakah Anda membuktikannya? Oke. Sebagai latihan ya saya memberikan contoh cara membuktikannya ya. Nah, misalkan kita di materi logika dan himpunan kalian sudah belajar tentang metode kontradiksi ya. Kita andaikan bahwa itu benar sebaliknya ya. Kita ingin buktikan bahwa solusinya itu tadi kan tidak rasional ya. Nah, sekarang kita andaikan solusinya rasional ya. Atau karena solusinya rasional bisa ditulis sebagai X sama dengan A per B ya. Nah, A per B ini kita pilih yang bentuk paling sederhana ya. Kalau nggak sederhana ya kita sederhanakan ya. Karena kan sebenarnya bentuk rasional itu ada banyak, tidak tunggal ya. Kayak setengah itu bisa dituliskan sebagai 2/4, 3/6 dan lain-lainnya. Jadi di sini kita pilih yang paling sederhana. Kemudian kita masukkan X A per B ini ke X kuadrat sama dengan 2. Dapatnya A kuadrat sama dengan 2B kuadrat ya. A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2 ya. Tapi kan kemudian B kuadratnya pindah ruas ya. Nah, akibatnya karena bentuk seperti ini A kuadrat adalah bilangan genap ya. Sehingga ngomong-ngomong A-nya harus bilangan genap. Benarkah? Silakan kalian buktikan ya. Karena itu adalah materi kuliah di materi sebelumnya. Nah, karena A genap, maka A bisa ditulis dalam bentuk A2 kali C ya. Dengan C nya suatu bilang bulat lain ya. Kemudian A-nya kita ganti dengan 2C. A di sini kita ganti dengan 2C. Kita dapatkan 4C kuadrat sama dengan 2B kuadrat ya. Nah, masing-masing ruas kita bagi 2 ya. Kita dapatkan 2C kuadrat sama dengan B kuadrat. Apa yang terjadi? Nah, B kuadrat adalah bilangan genap. Sehingga kita punya B itu genap. Jadi kita punya A dan B-nya semuanya genap. Artinya A dan per B ini bukan bentuk paling sederhana ya. Karena atas genap bawah genap bisa dicoret duanya ya. Bisa disederhanakan lagi ya. Ini namanya kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan pengandiannya. Pengandian kita adalah X-nya rasional. Jadi sehingga X adalah bukanlah bilangan rasional ya. Nah, inilah yang kita namakan dengan bilangan irasional ya. Jadi solusi X kuadrat sama dengan 2 ini kita simbolkan dengan akar 2 ya. Dan ini yang kita katakan dengan bilangan irasional. Oke. Nah, kalau semua bilangan rasional dan irasional dikumpulkan, maka kita akan mendapatkan sistem bilangan baru ya. Itu dinamakan sistem bilangan real. Jadi bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Ya. Tapi mungkin bilangan irasional itu kita tidak golongkan ke sistem bilangan karena dia tidak tertutup. Artinya jumlah bilangan irasional tidak selalu irasional ya. Beda dengan bilangan asli. Bilangan asli dan bilangan asli pasti bilangan asli juga ya. Bilangan bulat juga bilangan bulat dan bilangan bulat adalah bilangan bulat. Demikian juga bilangan rasional, kalau dijumlahkan dua buah bilangan rasional hasilnya bilangan rasional. Tapi kalau bilangan rasional tidak selalu. Nah, tantangan dari saya adalah bisakah kalian memberikan contoh dua buah bilangan irasional jika dijumlahkan dia tidak lagi irasional. Oke, kemudian pertanyaan lain ya. Bagaimana dengan persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan minus 1, harusnya dia minus 1 ya. Apakah punya solusi di sistem bilangan real? Oke, jawabannya adalah tidak punya solusi ya. Nah, inginnya kita tadi bilangan sistem bilangan real itu udah bilangan yang paling keren ya. Artinya sudah tidak bisa kita buat suatu persamaan yang solusinya di luar sana ya. Jadi ternyata gagal ya, bilangan real masih gagal untuk ini. Persamaan kuadrat sederhana aja, X kuadrat sama dengan min 1. Nah, sekali lagi ini min 1 harusnya ya. Oke. Sehingga nanti kita akan punya lagi yang namanya sistem bilangan kompleks ya. Tapi mungkin ada mata kuliah sendiri, jadi kita tidak akan bahas lebih detail. Oke. Nah, sebelum mengakhiri materi hari ini, kita akan kuis ya. Apakah 0,999 itu lebih kecil dari 1?
Ya, ini pengulangan 9 ini tak berhenti ya, artinya tidak stop ya, tak hingga gitu 9 ya. Nah, ini atau dikatakan desimal berulang ya. Oke, saya tunggu sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita akan buktikan bersama ya. Nah, di SMA kalian sudah belajar ya tentang desimal berulang gini ya. Caranya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, bisa lah kan, tapi saya tunjukkan aja ya. Nah, kita misalkan X sama dengan 0,999 ya. Ya, ini kita sebut persamaan 1 ya. Kemudian kita kalikan persamaan 1 ya dengan 10, maka kita dapatkan persamaan kedua ya, 10X sama dengan 9,999. Oke, kemudian persamaan 2 kita kurangi dengan persamaan pertama ya. Jadi 10X sama dengan 9,9 kita kurangi dengan X sama dengan 0,99 ya. 10X dikurangi X adalah 9X, sementara ini hasilnya adalah 9 ya. Jadi kita dapat 9X sama dengan 9, sehingga kita dapatkan X sama dengan 1. Nah, dari sini kita kan X sama dengan 0,999 ya, jadi kita dapatkan bahwa 0,99 itu persis sama dengan 1. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya bilangan itu sangat padat ya, tidak seperti bilangan bulat ya. Kalau dibilang bulat, sebelahnya bilangan 1 apa? Kalau nggak 2 ya 0. Nah, tapi kalau bilangan real tidak ada bilangan yang bersebelahan ya. Jadi kalau kita punya dua buah bilangan A dan B ya, senantiasa ada bilangan diantaranya. Apa contohnya? Ya, A plus B per 2 ya. Berikan saya dua buah bilangan yang sangat kecil dan sangat dekat ya, saya akan bisa tunjukkan bahwa ada bilangan di antara kedua buah bilangan itu, yaitu dua buah bilangan itu ditambahkan kemudian dibagi 2. Oke, sampai sini kuliah pertama kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu.